Selamat siang, saya atas nama Marcelina Danur dari kelas 2020B. Saya akan membawakan sebuah dongeng dengan judul Bulan Sari dan Telur Kejutan. Di sebuah negeri yang sangat jauh, hiduplah seorang putri yang berambut panjang bernama Bulan Sari. Dan suatu hari, Bulan Sari berjalan-jalan di hutan, tapi tak melihat seekor burung pun yang bertengger di pohon, dan tidak ada kelinci di balik pohon atau kijang di tepi danau. Bahkan tidak ada singa atau harimau, seolah-olah semua hewan menghilang. Bulan Sari berkata kepada Kelly, "Aku belum melihat hutan sesepi ini, Kelly." Dan Kelly menjawabnya, "Demikian aku, Bulan Sari. Bahkan buah pisang masih ada di tempatnya, karena tak ada yang memakannya." Tiba-tiba sebuah telur jatuh dari langit di hadapan Bulan Sari. Bulan Sari berkata, "Apa itu tadi? Sulit dipercaya. Benda apa itu, Kelly?" "Hah?" Akhirnya Bulan Sari dan Kelly mendekati telur itu lebih dekat. Mereka penasaran dengan isi telur yang bergoyang ke kanan dan ke kiri. Bulan Sari berpikir ia harus menjaga telur itu tetap hangat hingga dibeliti telur itu dengan rambut panjangnya. Tapi tiba-tiba telur itu melompat dan mendarat di tempat yang lebih jauh. Bulan Sari mengejar telur itu lalu membututinya. Bulan Sari berkata kepada Kelly, "Pasti ada yang hidup di telur itu, Kelly. Kalau tidak mungkin, tak mungkin dia bergerak seperti itu." Tak lama setelah itu, Bulan Sari tiba di dekat telur itu. Bulan Sari melemparkan rambutnya ke arah telur itu, menangkapnya, lalu menghangatkan telur itu makin panas dan panas, sehingga akhirnya pecah di bagian atasnya. Dari dalamnya melompat seekor gajah, beruang, dan kuda. Bulan Sari berkata, "Wow, bagaimana bisa seekor gajah, beruang, dan kuda muat dalam sebutir telur ini?" Kelly berkata juga, "Lihatlah, Bulan Sari, ada telur lain yang keluar dari telur yang tadi." Telur itu bergoyang ke kiri dan ke kanan lalu melompat menjauh. Bulan Sari segera menghampirinya. Tak lama telur itu pun pecah. Seekor singa jantan, seekor harimau bulu pendek, dan puma hitam melompat dari dalamnya. Bulan Sari berkata, "Ya ampun, mereka hewan-hewan yang hidup di hutan ini. Ini pasti melibatkan sihir yang jahat." Telur baru yang keluar lagi-lagi bergoyang ke kiri dan ke kanan seperti telur yang lain. Dan kali ini ia melompat ke pinggir danau di hutan. Bulan Sari segera menuju pinggir danau untuk membantu seekor buaya dan 2 ekor bebek dari telur itu. Bulan Sari berkata, "Seluruh hewan sahabat kita berada di telur ini, Kelly." Sementara itu, telur yang baru bergoyang ke kiri dan ke kanan, lalu melompat menjauh. Bulan Sari segera menghampiri telur itu lagi, lalu menyentuhnya dengan tangannya yang hangat. Telur itu memanas lalu pecah. Seekor kera, tupai, dan kelinci melompat dari dalamnya. Tentu saja bukan hanya hewan, sebutir telur lagi muncul. Telur yang ini juga bergoyang ke kiri dan ke kanan, lalu melompat ke dahan pohon. Bulan Sari melemparkan rambut panjangnya ke dahan pohon untuk menghangatkannya. Kali ini berbagai jenis burung keluar dari telur kecil yang pecah di bagian atasnya. Kelly berkata, "Lihatlah, Bulan Sari, bahkan burung-burung yang bebas itu terjebak dalam sebutir telur. Hanya tinggal sebutir telur yang masih berada di atas pohon, lalu begitu kecil, sehingga terjatuh ke tanah." Hampir saja telur itu jatuh ke tanah, namun Bulan Sari berhasil menangkapnya. Bulan Sari berkata, "Selamat, mari menghangatkanmu, telur kecil. Kita lihat kali ini, kita lihat apa yang keluar dari dalamnya." Hangat dalam genggaman Bulan Sari, telur itu pun pecah, dan seekor ular, semut, dan belalang keluar dari dalamnya. Bulan Sari mendekatkan telur yang keluar dari telur yang sebelumnya ke bibirnya untuk menghangatkan dan meniupkan nafasnya yang hangat. Telur menjadi panas, tiba-tiba pecah.
Bulangsari menunggu, namun tak seekor hewan pun yang keluar dari dalamnya. Bulangsari berkata, itu saja ya, sepertinya tidak ada yang keluar." Lalu Alika si penyihir jahat dengan tubuhnya yang sebesar lalat terbang keluar dari itu. Kemudian Alika terbang ke arah rambut Bulangsari. Kelly berkata, "Hati-hati Bulangsari, itu si penyihir Alika." Si penyihir Alika berkata juga, "Sekarang aku masuk ke akar rambutmu dan mendapatkan seluruhnya." Meskipun Bulangsari berusaha melindungi rambutnya dengan tangan, namun Alika berhasil menembus rambutnya. Si penyihir berkata, "Nah, begitu aku selesai menuangkan ramuan ajaibku di sini, semuanya beres." Saat Alika menuangkan cairannya, Kelly tiba-tiba menangkapnya, lalu Kelly menariknya keluar dari rambut Bulangsari dan melemparnya jauh-jauh. Alika berkata lagi, "Kau tak bisa lolos dariku, Bulangsari." Dengan mantra singkat, tubuh Alika kembali semula. Kelly berkata, "Lari Bulangsari, lari." Bulangsari berusaha melarikan diri. Alika mengejarnya dengan mengendari sapu terbangnya, dan Alika berkata, "Berikan rambut emasmu, Bulangsari." Karena Bulangsari berlari terburu-buru, dia kehilangan keseimbangan lalu terjatuh. Saat Alika hendak mempergunakan kesempatan untuk menangkapnya, sebuah bayangan besar tiba-tiba menghampirinya. "Waduh, ada naga!" seru Alika. Saat itu Bram, sahabat Bulangsari, menolong. Bukan hanya Bram saja, tetapi seluruh hewan diselamatkan Bulangsari datang membantu. Alika segera menaiki sapu terbangnya dan kabur ketakutan begitu melihat hewan kuat menghalanginya. Sahabat-sahabat Bulangsari dan binatang hutan yang diselamatkan dari telur itu berjanji akan selalu melindungi Bulangsari. Karena putri yang baik hati itu tahu bahwa melindungi kehidupan di hutan artinya juga melindungi bunga-bunga, makhluk-makhluk mungil di hutan, pepohonan, hewan-hewan, dan semua manusia. Sekian dan terima kasih.